Pasang. Pasanglah Kak Wang. Belum pasang juga, cepat pasang. Semua. Pasang semuanya. Rumahku juga. Pasang. Ayo pasang semuanya. Tidak ada kan? Ikut pasang semuanya saja. Ikuti, cepat. Aduh. Sialan. Mau ikut lagi? Halo? Sayang, aku sudah selesai masak. Kapan kamu pulang untuk makan? Aku tidak mau pulang makan. Makan saja sendiri. Lalu, biar ku beritahu ya. Keberuntunganku sedang bagus sekarang. Kalau gara-gara teleponmu ini membawa sial, dan keberuntunganku jadi buruk, aku akan memberimu pelajaran saat pulang nanti. Tutup. Kak Wang, istrimu menyuruhmu pulang makan. Kenapa kamu tidak pulang? Istri macam apa dia? Wanita macam apa itu? Wajahnya saja seperti hantu. Lihatlah kian-kian kami ini. Tubuhnya sangat indah. Memang kian-kian lebih cantik. Jangan salah, aku pernah melihat istri Kak Wang. Saat itu aku hampir muntah karena jijik. Bahkan kodok pun terlihat lebih menawan darinya. Memang Kak Wang itu sangat baik hati. Makhluk tidak berguna seperti dia, bisa-bisanya tetap diurus di rumah selama bertahun-tahun. Aku benar-benar kagum. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Ayo, kemari, kemari. Lanjut main, lanjut Ikuti. main. Membahas wanita itu hanya membuat sial saja. Ayo. Semuanya. Pasang semuanya. Jangan salah, aku pernah melihat istri Kak Wang. Saat itu aku hampir muntah karena jijik. Istri macam apa dia? Wanita macam apa itu? Wajahnya saja seperti hantu. Jangan. Sayang, jangan. Jangan sakiti aku. Aku salah. Aku tidak mau. Jangan. Jangan sakiti aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kesini kamu. Sayang, kamu ada di mana? Hei, dasar buruk rupa. Apa kamu masih hidup? Kalau kamu masih hidup, segera datang ke kantor catatan sipil. Benar, kantor catatan sipil. Aku menunggumu di sini. Cepatlah. Tidak becus melakukan apapun, tampangmu juga seburuk itu. CEO, suami dari Nyonya Nancy, sepertinya ingin menceraikannya. Bagus sekali. Aku sudah menunggu Nancy selama 5 tahun. Akhirnya dia bercerai. Segera siapkan mahar, 10 miliar dolar. Kali ini aku tidak akan melepaskannya lagi. Baik, Tuan. Aku tidak bermaksud menyinggung, tapi bisa jalan lebih cepat, tidak? Kita harus segera bercerai. Cerai? Kenapa kita harus bercerai? Apa ada perbuatanku yang kurang baik? Aku bisa berubah. Apa yang mau diubah? Lihatlah dirimu. Dengan wajah buruk rupa itu, apa yang bisa diubah? Melihatmu saja sudah membuatku mual. Begini, Kak. Aku mohon padamu. Bisakah kamu melepaskanku? Aku benar-benar mohon padamu. Kenapa lama sekali sih? Bagaimana kalau pendaftaran nikah kita terhambat? Siapa dia? Apa kamu berselingkuh? Apa masih kurang jelas? Begini Mbak, dengan tampang sepertimu, justru aneh kalau pria tidak selingkuh. Kasihan juga Kak Wang. Harus berurusan dengan makhluk buruk rupa sepertimu. Aduh, kian-kian jangan terburu-buru. Lihatlah dia, wanita tua yang membosankan. Bahkan, jika dia membayar orang, tidak akan ada yang mau dengannya. Tidak seperti kian-kian kesayanganku, yang cantiknya Mbak Bidadari. Begini saja, sekarang aku akan menyelesaikan surat cerai dengannya, lalu setelah itu kita mendaftarkan pernikahan kita. Bagaimana? Ku beritahu ya, cepat jalan. Aku ini istrimu. Aku tidak punya istri seburuk rupa dirimu. Ku beritahu ya, benar-benar. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kamu masih berani melawan? Beraninya kamu melawanku, segera urus perceraiannya, atau aku akan membuatmu malu di depan umum. Berhenti. Rasakan ini karena berani melawan. Hentikan. Siapa kamu? Aku memukul istriku sendiri. Apa urusannya denganmu? Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Mengancamku? Percaya atau tidak? Aku akan menghabisimu sekarang. Sudahlah. Wang Qiang, bukankah kamu hanya ingin bercerai? Aku setuju. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Ayo pergi. Qian Qian,
Akhirnya aku bebas dari si buruk rupa ini. Bercerai saja sangat merepotkan. Orang jelek memang banyak tingkah. Sayang, ayo kita urus akta nikah kita. Ayo pergi. Tunggu apa lagi? Dia punya kekasih baru, kamu juga bisa punya. Aku sudah tua dan buruk rupa. Tidak akan ada yang melirikku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah orang terkaya di Jiangcheng, Shen Yanyan. Nona yang cantik, apakah Anda tertarik untuk mendaftarkan pernikahan denganku? Anda sedang bercanda kan? Aku tidak bercanda. Aku bahkan sudah membawa kartu keluarga. Aku bahkan tidak mengenal Anda. Bagaimana bisa Anda tiba-tiba mengajakku menikah? Maaf, carilah orang lain. Siapa bilang kita tidak saling kenal? Apa kamu ingat jepit rambut ini? Terima kasih. Seandainya tidak ada kamu, aku pasti sudah tiada. Tidak perlu berterima kasih. Menyelamatkan nyawa adalah perbuatan yang sangat mulia. Ambulans sudah dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Tidak perlu. Orang-orangku sudah datang menjemput. Tunggulah aku. Aku akan membawa jepit rambut ini untuk menikahimu. Dulu aku menyelamatkanmu, bukan untuk meminta balasan, juga bukan agar kamu berterima kasih secara langsung. Apakah kamu tidak ingin membuat orang-orang yang menghina dan mengkhianatimu membayar harganya? Bersamalah denganku, aku bisa membuatmu menginjak-injak mereka di bawah kakimu. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Sudah kukatakan, aku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Lagi pula saat ini, kamu tidak punya jalan lain. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, mari kita menikah. Akhirnya aku bebas dari si buruk rupa itu. Mulai sekarang kita akan hidup bahagia. Sayang, kemarilah, beri aku kecupan. Genit. Jangan halangi jalanku. Aduh. Jadi kamu mau membela si buruk rupa ini? Dia sekarang istriku. Jadi tolong jaga sikapmu. Jika aku mendengarnya sekali lagi, aku akan buat perhitungan denganmu. Istrimu? Sepertinya seleramu memang sangat rendah. Si buruk rupa, lihat saja. Bukankah dia ini pria sewaan yang kamu temukan dari sebuah klub hanya untuk membelamu? Wajah seperti ini pasti harganya mahal kan? Jangan-jangan kamu mencuri uang Kak Wang untuk menyewanya. Kurang ajar. Sialan. Kenapa kamu memukul orang? Aku beritahu ya, jika kamu tidak membayar ganti rugi hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Ganti rugi? Baguslah. Aku punya banyak uang. Nancy, biar ku katakan padamu. Aku tidak peduli dari mana kamu menemukan penipu ini, tapi dengarkan peringatanku baik-baik. Tanganku terluka, jika tidak ada $100.000 hari ini, kamu tidak bisa pergi. Dia bukan penipu. Dia bilang dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Orang terkaya di Jiangcheng? Dia bilang bocah ini orang terkaya di Jiangcheng? Di sekitar orang terkaya di Jiangcheng itu ada banyak wanita cantik. Mana mungkin dia melirik si buruk rupa yang sudah janda sepertimu? Aku tahu kamu pasti sudah dicampakkan oleh Kak Wang lalu jadi tidak waras. Makanya mencari pria sewaan untuk berpura-pura menjadi orang terkaya. Benar apa yang dikatakan kesayanganku Kian-Kian. Menurutku si buruk rupa sepertimu ini hanyalah seekor kodok yang bermimpi memakan daging angsa. Jangan dengarkan dia. Akulah kodok itu. Dan kamu adalah angsa putihnya. $100.000 untuk luka sekecil ini tentu saja tidak cukup. Karena kamu memukul istriku. Aku harus memberimu pelajaran. Dia mau memberiku pelajaran? Si buruk rupa ini saja sudah tidak kuinginkan, tapi kamu malah bersikeras menganggapnya seperti permata. Kak Wang. Ada pemukulan. Tolong. Berhenti berkelahi. Kamu mengasihaninya. Aku takut dia akan membalasmu. Pria sewaan sialan, beraninya kamu menendangku. Kalian tunggu saja. Aku akan panggil orang untuk membuat perhitungan dengan kalian. Sekarang ini bukan lagi soal $100.000, tapi setidaknya $500.000. Jangan Hei, takut. kakakmu dipukul orang, bawa semua anak buahmu ke sini sekarang. Cepatlah kemari. Kak Wang, orang yang kamu panggil hebat juga ya?
Kak Wang, wah, orang yang kamu cari hebat sekali ya. Tentu saja. Teman-temanku sudah datang, biar ku beritahu ya. Tamatlah riwayatmu. Jika tahu diri, sebaiknya kamu cepat berlutut dan berikan uang ganti rugi padaku. Kak Wang, sepertinya ini bukan orang yang kamu cari kan? Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya? Mana mungkin? Mana mungkin orang terkaya menyukai dia? Si buruk rupa ini? Tidak mungkin. Semua ini sudah kusiapkan untukmu. Kamu suka? Untukku? Tidak, aku tidak pantas mendapatkan barang-barang ini. Kamu sangat pantas mendapatkannya. CEO, ini adalah cincin berlian 10 karat yang Anda minta. Baiklah. Ya, sudah waktunya menyiapkan lamaran resmi untukmu. Nancy, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Simpan $100.000 itu baik-baik. 7 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pernikahan untuk Nyonya. Baik, Tuan. Ayo pergi. Kak Wang, bagaimana ini? Kita sudah menyinggung orang terkaya, bagaimana nasib kita setelah ini? Nah, nasib apa maksudmu? Biar ku beritahu ya, kamu itu hanya punya tampang saja, tapi tidak punya otak. Orang terkaya, dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu orang terkaya. Dengar ya, pria tampan ini hanyalah pria bayaran yang dia sewa. Tapi bukankah semua uangnya ada padamu? Apa kamu lupa? Mendiang orang tuanya meninggalkan sebuah rumah untuknya. Si buruk rupa itu beraninya dia membohongiku. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bukankah katanya 7 hari lagi dia akan mengadakan pernikahan? Maka aku akan memberinya sebuah pernikahan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kamu yakin, kalian bisa membuatku menjadi sangat cantik? Tentu saja. Di dunia ini tidak ada wanita yang buruk rupa. Keburukan itu hanya karena Anda tidak tahu cara merias diri. Anda tenang saja, kami pasti akan mengembalikan kecantikan Anda. Baik, aku percaya pada kalian. Halo semuanya. Hehe. Kalian belum lihat pengantin wanitanya kan? Ayo, mari lihat lebih dulu. Hahaha. Semua kebagian. Semua kebagian. Lihat yang ini, Lihat ini. Lihat yang ini. ini adalah foto pengantin wanitanya dulu. Bagaimana bisa aku menikahinya dulu? Coba kalian pikir, pria ini adalah mantan suami dari pengantin wanita ini. Apa yang dia katakan pastilah benar adanya. Coba lihat mantan suami, sampai tidak bisa makan dan tidur, seburuk apa rupa seorang wanita hingga seperti itu, sampai bisa membuat mantan suami menderita seperti itu. Buruk sekali wajahnya. Presiden Shen ternyata menikahi si buruk rupa ini. Dia datang. Bro, tahan dirimu agar tidak mual. Ini tidak buruk juga. Ini bahkan bisa dibilang wanita yang sangat cantik. Ya ampun, kenapa bisa secantik ini? Benar pengantin ini sangat cantik. Tidak mungkin. Aku beritahu kalian, pengantin itu pasti bukan Nancy. Si buruk rupa Nancy itu. Mana mungkin bisa secantik ini? Benar kan? Hahaha. Oh, aku tahu sekarang. Pasti si buruk rupa Nancy itu takut dipermalukan, makanya dia mencari seseorang untuk menyamar menjadi dirinya. Benar sekali, benar. Biar ku beritahu kalian ya. Di mana si buruk rupa Nancy itu? Suruh dia keluar. Apa? Dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya? Aku adalah Nancy. Kamu adalah Nancy? Aduh, lucu sekali sampai aku ingin tertawa.
Siapa yang tidak tahu kalau Nancy itu buruk rupa? Dari ujung rambut sampai kaki, bagian mana yang mirip dengannya? Katakan saja, berapa banyak Nancy membayarmu untuk menyamar menjadi dirinya? Dia adalah istriku Nancy, asli dan tanpa rekayasa. Hehe, asli dan tanpa rekayasa. Semuanya, dengarkan, ya. Nancy itu mantan istriku. Mana mungkin aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Aduh, wajahnya itu tidak jauh beda dengan kodok. Dia itu Nancy. Sobat, kamu sedang bercanda denganku ya? Dia itu palsu. Apanya yang palsu? Tapi benar juga sih. Orang aslinya beda jauh dengan foto. Pria ini mantan suaminya, mana mungkin dia tidak mengenali istrinya sendiri? Ini bukan dunia dongeng. Si Itik buruk rupa selamanya tidak akan pernah menjadi angsa putih. Iya, Jangan takut, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu ada di belakangmu. Aku adalah Nancy. Nancy yang telah berubah menjadi cantik. Dan bukan lagi milikmu. aduh. Aktingmu lumayan juga. Katakan, berapa majikanmu membayarmu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Tapi, kamu harus panggil Nancy ke sini. Biar semua orang bisa menyaksikannya sendiri dan kita semua bisa bersenang-senang. Hahaha, hei. Kamu memukulku? Kamu bilang aku bukan Nancy, maka aku akan membuktikannya padamu. Saat kita baru menikah, kamu didiagnosis tidak bisa memiliki keturunan. Demi menjaga harga dirimu sebagai pria, kamu malah melimpahkan kesalahannya padaku. 3 tahun lalu demi membayar utang judimu, kamu diam-diam menjual rumah orang tuamu hingga membuat mereka meninggal karena sangat marah. Kakak kamu, bagaimana bisa tahu? Aku tahu lebih banyak lagi. Apa kamu ingin aku membongkar semuanya? Jangan. Kamu benar-benar Nancy? Apa kamu benar-benar Nancy? Bagaimana bisa kamu menjadi secantik ini? Nancy memang selalu cantik. Kamulah yang tidak punya mata. Salah mengira. Sampah sebagai permata. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana bisa aku kalah saing oleh si buruk rupa Nancy ini? Bagaimana bisa kamu membandingkan dirimu denganku? Kamu sungguh percaya diri. Maaf ya, sekarang kamulah si Itik buruk rupa itu. Kamu pasti cantik karena riasan. Lihat aku, lihat. Sebelum aku memperlihatkan wajah aslimu, aku... Kamu. Tiang-tian. Kak Wang Qiang, lihat dia. Kenapa kamu juga terlihat buruk rupa? Ah, pergi kamu dari sini. Wajahnya seperti itu. Beraninya dia mengatai orang lain buruk rupa. Benar juga? Tidak tahu malu sekali? Istriku, jika saja sejak awal kamu berdandan secantik ini, aku tidak akan berselingkuh dan tidak mungkin menceraikanmu. Hei kamu, Kamu sendiri yang tidak bisa menjaga nafsumu, tapi malah melimpahkan tanggung jawab pada Nancy. Pantas saja kamu tidak berguna. kamu. Hei istriku, aku tahu kamu mencari pria ini hanya untuk membuatku cemburu agar aku kembali padamu. Sekarang aku sadar aku salah. Hehe, ayo kita rujuk. Aku akan sangat menyayangimu. Hehehe. Wang Qiang, istrimu sekarang adalah aku. Aku tidak punya istri seburuk rupa ini. Pergi sana kamu. Kamu, Baiklah. Kalau kamu membiarkanku menamparmu 10 kali di depan umum, aku akan setuju. Baik, tampar saja, tampar. Tidak setia pada pernikahan, tidak berbakti pada orang tua, berbohong, pemabuk, dan pecandu judi. Aduh, sayang. Istriku, apa tanganmu sakit? Ayo kita rujuk ya. Rujuk, kamu pasti sedang bermimpi. Kamu. Pria yang kamu rebut ini hanyalah sampah yang sudah aku buang. Semoga kalian langgeng selamanya. Dasar kamu wanita kejam. dasar pria tak tahu malu. Buruk rupa. Pria Kemari tak tahu kalian. malu. Aku akan menghabisimu. Dasar kamu wanita buruk Dasar rupa kamu pria wanita brengsek. buruk, aku akan menghabisimu, habis kamu. Kamu Lepaskan menipuku, aku, si habis buruk kamu. rupa. Lepaskan aku. Pernikahan dilanjutkan. Suka yang sekilas bagaikan awan yang berlalu, cinta yang mendalam bagaikan angin yang kekal. Mari kita doakan kedua mempelai, agar bersama hingga akhir hayat. Bersama hingga akhir hayat apanya? Hidup bersama selamanya apanya? Bukankah ini putri dari keluarga mafia, Zhou Xinran? Kudengar dia adalah tunangan Presiden Xian. Benar? Aku juga dengar bahwa para sesepuh kedua belah pihak berniat menjodohkan mereka. Nona Zhou selalu mengaku kepada orang luar bahwa Presiden Shen adalah tunangannya, tapi Presiden Shen tidak pernah mengakuinya sama sekali. Nona, boleh tahu siapa Anda? Haruskah aku memperkenalkan diri? Di Yuncheng ini, siapa yang tidak kenal aku? Zhou Xinran, Shen Yanyan, sebagai tunanganmu. Aku memerintahkanmu, segera suruh wanita itu pergi dari sini. Lakukan pernikahan ini bersamaku. Apa dia benar-benar tunanganmu? Itu perjodohan dari keluarga, aku tidak pernah menyetujuinya. Hanya ada kamu di hatiku. Shen Yanyan, apa kamu dengar itu? Istriku hanya Nancy seorang. Jika kamu ke sini untuk menghadiri pernikahan,
silakan duduk. Jika tidak, silakan segera pergi. Jika tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Shen Yanyan, hanya aku Zhou Xinran yang pantas untukmu. Dia itu sampah apa? Hanya mengandalkan sedikit kecantikan, berani-beraninya ingin merebutmu dariku. Akan kukatakan sekali lagi, aku hanya menginginkan Nancy. Tidak ada hubungan apapun di antara kita. Sihir apa yang sudah dia gunakan untuk memikatmu? Aku peringatkan kamu. Segera pergi. Atau jika kamu berani menyinggung keluarga-keluarga Zhou kami, aku akan memberimu pelajaran. Pengantin wanita, sebaiknya kamu pergi saja. Keluarga-keluarga Zhou ini adalah pihak yang tidak bisa kamu lawan. Kami adalah suami istri yang sah. Aku tidak akan meninggalkannya. Dasar wanita tak tahu malu. Rasakan pembalasanku. Hentikan dia. Minggir. Kalian tahu tidak siapa aku ini? Kalian ingin cari masalah denganku? Enyahlah. Bising sekali. Lanjutkan acaranya. Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Kalian tidak boleh menikah. Aku tidak akan membiarkannya. Lepaskan aku. Usir dia dari sini. Lepaskan. Shen Yanyan, aku akan mengadu kepada Bibi. Kalian akan segera berpisah. Bagaimana ini? Kita berdua tulus bersama. Bahkan jika ibuku datang, tidak akan terjadi apa-apa. Begitukah? Bahkan aku pun berani kamu abaikan begitu saja. Ibu! Nyonya besar keluarga Shen sudah datang. Kali ini akan ada pertunjukan yang seru. Bibi, wanita tak tahu malu inilah yang sudah menggoda Kak Yanyan. Mereka bahkan diam-diam sudah mendaftarkan pernikahan. Urusan pernikahan, orang tua yang menentukan. Beraninya kamu diam-diam mendaftarkan pernikahan? Aku perintahkan kamu, segera dengan wanita tidak jelas ini, bercerai sekarang juga. Ibu, Nancy adalah gadis baik-baik, bukan wanita tidak jelas seperti itu. Gadis baik-baik? Lucu sekali. Masuklah. Aku datang, aku datang. Orang ini adalah mantan suami, sang pengantin wanita. Wanita bekas yang pernah menikah. Mana bisa disebut gadis baik-baik? Apa? Ternyata dia sudah pernah menikah? Apa salahnya dengan pernah menikah? Tidak peduli berapa kali pun dia pernah menikah. Di dalam hatiku dia adalah gadis terbaik yang sangat kucintai. Benar, aku memang pernah menikah sebelumnya. Apakah orang yang pernah menikah tidak pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik? Pandai sekali bicaramu. Bibi, dia juga punya kecenderungan kasar. Luka di wajah mantan suaminya ini adalah ulah gadis baik-baik ini. Bibi, Anda harus membela saya. Di sini, semua tamu bisa menjadi saksi bagi saya. Wajahku ini dipukul oleh wanita ini. Dia sangat berhati kejam. Bagus sekali. Ini hadiah untukmu. Wanita beracun seperti ini, masih ingin masuk ke keluarga Shen. Pengawal, bawa mereka berdua, dan paksa untuk bercerai. Aku ingin tahu siapa yang berani. Cepat lakukan. Tunggu sebentar. Kami akan pergi sendiri. Baguslah kalau kamu sadar diri. Tunggu apa lagi? Cepat kejar mereka. CEO, kalian pergi duluan, aku akan menahan mereka. Baiklah. Sayang, kamu sangat cantik. Aku pergi mengurus masalah ibuku dulu. Aku tidak akan membiarkan dia menyulitkanmu. Oh iya, aku sudah memasakkan bubur untukmu. Jangan lupa dimakannya. Suamimu yang mencintaimu. Siapa ya? Tunggu
Tunggu sebentar. Tada. Sayang, aku salah. Ayo kita rujuk kembali. Beraninya kamu menampakkan wajahmu. Kamu pikir aku masih mau bersamamu? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Apa yang mau kamu lakukan? Dengar, cantik, orangnya sudah kubawa ke sini tentang uang yang kita bicarakan kemarin. Tenang saja, uang bukan masalah. Baiklah. Hahaha. Ayo. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Kamu telah merebut laki-lakiku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Sesuatu yang diinginkan Zhou Xinran. Berani-beraninya kamu merebutnya dariku? Rasakan ini, rasakan ini. Jangan menunduk, jangan menghindar. Kudengar kamu aslinya wanita jelek, dan baru jadi cantik setelah berdandan. Aku ingin melihat wajah aslimu yang sebenarnya. Jangan bergerak. Tunjukkan wajah aslimu sekarang. Biar kulihat seberapa cantik dirimu. Hahaha. Ayo, lihatlah dirimu sendiri. Bukankah kamu tetap si wanita buruk rupa itu? Kamu pikir setelah menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nyonya kaya, kamu akan jadi cantik? Aku tidak menyangka bisa kalah darimu, si wanita buruk rupa ini. Siapa kamu? Apa kamu merasa pantas? Benar sekali. Kamu pikir kamu itu siapa? Tidak sadar diri ya? Suka berdandannya. Sini, biar ku gambar. Agar lebih cantik. Tidak, jangan. Harus digambar yang cantik. Jangan bergerak. Sini, ku beri lipstik merah. Wah, benar-benar cantik. Hahaha. Kalian memperlakukanku seperti ini, Yanian tidak akan melepaskan kalian. Siapa yang memberimu izin bicara begitu padaku? Memangnya kamu pantas? Pukulan yang bagus. Lihatlah Nona Zhou. Ini baru namanya aura bangsawan. Lalu lihatlah dirimu sendiri. Kamu hanyalah katak yang buruk rupa. Bagaimana mungkin kamu bisa menyainginya? Kamu sama sekali tidak pantas. Apa kamu benar-benar mengira Shen Yanian menyukaimu? Awalnya aku pun mengira dia tertarik pada wajahmu, tapi sekarang sepertinya hanya ada satu alasan itu. Hahaha, apa maksudmu? Shen Yanian sedang sakit, dia membutuhkan donor organ, dan kamu adalah orang yang dia pilih untuk itu. Shen Yanian sedang sakit. Dia butuh transplantasi organ. Dan kamu adalah orang yang dia pilih. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Kamu membohongiku. Aduh. Dia belum memberitahumu soal ini, ya? Tahu tidak, kamu sekarang terlihat seperti badut. Oh, ternyata begitu rupanya. Pantas saja. Mana mungkin tuan muda kaya itu bisa menyukai orang buruk rupa sepertimu? Apa kamu masih mengira telah menemukan cinta sejati? Aku beritahu ya, orang buruk rupa sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta sejati. Hahaha. Tidak, tidak. Kalian membohongiku. Orang yang disukai Yanian adalah aku, bukan karena hal lain. Kamu bilang dia menyukaimu. Baiklah, kalau begitu kita main sebuah permainan kecil. Ditambah kamu dan aku, kita berlima, semua akan memakai gaun merah panjang yang sama, lalu memakai penutup kepala merah. Menurutmu, bisakah Shen Yanian mengenalimu? Jika dia bisa mengenalimu, aku akan membiarkannya membawamu pergi. Tapi jika tidak bisa, kamu harus menyerahkan nyawamu di sini. Hehehe. Menurutku ini seru. Katakanlah ada 5 orang. Semua memakai baju yang sama. Bentuk tubuhnya pun serupa, 1 dari 5 pilihan. Katakan padaku, si buruk rupa sepertimu ini, apakah punya nasib untuk terpilih? Hahaha. Bagaimana? Permainan ini seru kan? Tidak. Aku tidak mau main. Wah, kamu takut? Atau jangan-jangan, kamu juga tahu, alasan Shen Yanian menikahimu adalah karena mempunyai niat buruk? Ayo mulai. Jangan. Saatnya bermain. Aku tidak mau, tidak mau. Jangan bergerak. Mari kita mulai. Hai Tuan Muda Shen. Hehehe, kita bertemu lagi. Di mana kalian menyembunyikan Nancy?
Itu Yanian, dia datang menyelamatkanku. Tuan-tuan muda Shen, bertemu lagi. Jangan terburu-buru. Lihatlah, dari 1 menjadi 5, ini benar-benar untung besar. Apa yang kalian lakukan padanya? Tidak apa-apa. Kami hanya bermain sebuah permainan kecil. Di mana kalian menyembunyikan Nancy? Itu Yanian, dia datang untuk menyelamatkanku. Hei Tuan Muda Shen, kita bertemu lagi. Jangan terburu-buru. Lihatlah, 1 berubah menjadi 5. Untung besar sekali ya. Apa yang kalian lakukan padanya? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin bermain permainan kecil. Lihatlah, istri barumu adalah salah satu dari 5 orang ini. Aduh. Aku belum selesai bicara. Kenapa kamu tidak sabaran sekali? Cepat katakan. Nona Zhou bilang, jika kamu bisa memilih dengan benar dari 5 orang ini, maka silakan bawa dia pergi. Tapi jika kamu salah pilih, maka istri barumu akan menderita dan akan benar-benar dihabisi. Zhou Xinran, dasar orang gila. Aku peringatkan kamu. Segera lepaskan Nancy. Teriak pun tidak ada gunanya. Nona Zhou tidak ada di sini, jadi sia-sia saja berteriak. Aku beritahu ya. Patuhlah bermain permainan ini. Aku hanya memberimu waktu 10 detik. Hehe, mari kita mulai. Nancy, jika itu kamu, gerakanlah tubuhmu sedikit. Waktunya hampir habis. Hei Presiden Shen, kamu yakin dia adalah Nancy? Aku yakin. Hei Presiden Shen, bagaimana kalau kita bersama-sama membuka penutup kepalanya untuk melihat siapa yang pilihannya benar? Tiga, 2, 1. Ada apa dengan Nancy? Ini aku, Yanian. Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja karena kamu salah pilih orang. Orang yang kamu selamatkan ini sama sekali bukan istrimu. Aku tidak mungkin salah. Dia adalah istriku, Nancy. Jangan sampai kamu menyesal. Bagaimana bisa kalian? Dia memilih orang yang tepat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia memilih dengan benar? Atas dasar apa dia bisa mengenalinya? Kenapa? Nona, jangan sedih lagi. Wahai cantik, jika dia tidak memilihmu, aku yang akan memilihmu. Sekelompok sampah, pergi. Kalian semua pergi dari sini. Ayo pergi. Nancy, ini aku. Kenapa kamu menghindariku? Kenapa lagi? Tentu saja karena dia sekarang begitu buruk rupa hingga tak sanggup bertemu orang. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia memang sudah menjijikkan dari awal. Untuk apa aku melakukan sesuatu padanya? Dalam hatiku, dia selamanya akan menjadi wanita paling cantik di dunia ini. Kamu tidak berhak menghakiminya. Dia itu wanita buruk rupa. Sangat buruk hingga. Wanita seburuk apapun. Kak Yanian, dia sudah membohongimu. Dia benar-benar tidak cantik sama sekali. Kalau begitu lihatlah. Aku tidak percaya, setelah kamu melihat wajah aslinya, kamu masih akan menyukainya. Luka di wajahnya ini? Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Aku mewakilimu. Memberi pelajaran pada wanita buruk rupa yang menipumu ini. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Sakit ya? Jangan pedulikan aku. Akhirnya kamu menyadari sifat aslinya? Sudah tahu betapa baiknya aku. Kamu memukulku? Beraninya kamu menyentuh istriku? Aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Jika dia menginginkan organku, tidak perlu berbuat sebaik itu. Sebenarnya siapa yang harus aku percayai? Sejak aku kecil, tidak ada yang berani menyentuhku seujung jari pun. Sekarang kamu malah memukulku demi wanita buruk rupa ini? Apa kamu tidak takut menyinggung keluarga Zhou milikku? Keluarga Zhou?
Keluarga Zhou terlibat dunia hitam dan melanggar hukum. Sudah banyak melakukan kejahatan dan sudah seharusnya hancur sejak lama. Lancang. Demi wanita yang sangat buruk rupa ini, kamu berani menyinggung keluarga Zhou milikku? Hahaha. Baik, bagus sekali. Aku Zhou Xinran, yang selalu mendapatkan apapun yang kuinginkan, tanpa ada yang menghalangi. Tapi pada akhirnya, malah kalah dari wanita buruk rupa seperti ini. Maafkan aku datang terlambat. Aku pasti akan membuat orang-orang yang menindasmu itu membayar harganya. Shen Yanyan. Apa kamu mendekatiku karena ada maksud tertentu? Iya, tapi sekarang aku belum bisa mengatakannya. Aku ingin tahu sekarang. Shen Yanyan, kamu tidak boleh membohongiku. Aku tidak berbohong padamu. Aku merahasiakannya sekarang demi kebaikanmu. Saat waktunya sudah tepat, aku akan memberitahumu. Nancy, kamu percaya padaku, kan? Baiklah, aku percaya. Ayo, kita pulang. Tidak ada yang boleh pergi. Berani melangkah satu kali lagi, aku akan langsung menekannya. Bom. Bom, benar sekali. Aku sudah memasang bom di sekeliling tempat ini sejak lama. Dalam radius 5 mil, tidak akan ada yang bisa lolos. Jika kalian berani melangkah setindak lagi, aku akan segera menekannya. Kita semua akan tamat bersama. Zhou Xinran, apa kamu sudah gila? Lalu kenapa? Semua orang yang menyinggungku harus tiada. Zhou Xinran, jangan melakukan kesalahan lagi. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Diam. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku sampai di titik ini? Ini semua karenamu. Kamulah yang sudah membuang martabat dan harga diriku ke tanah, hingga diinjak-injak orang lain. Sekarang semua orang sudah tahu kalau aku, nona muda keluarga Zhou yang agung ini, kalah dari wanita jelek yang sudah pernah menikah sepertimu. Semua orang menertawakanku. Hati-hati, jangan memancing kemarahannya. Shen Yanyan. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. 1. Tetaplah bersikap keras kepala, dan kita semua akan tamat bersama. 2. Tinggalkan Nancy, dan kita berdua pergi dari sini. Biarkan dia saja yang tiada, agar kita berdua bisa selamat. Biarkan semuanya kembali ke jalur yang benar. Baik, aku memilih. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan langsung menekannya. Pilihlah Shen Yanyan. Jangan pedulikan aku lagi. Pergilah bersamanya. Baik, Zhou Xinran. Aku memilihmu. Ternyata di hadapan nyawa, cinta sejati tidak ada harganya sama sekali. Nancy, kamu kalah. Aku Zhou Xinran, menang. Tidak apa-apa. Pilihannya sudah benar. Sungguh tidak apa-apa. Tapi kamu harus membiarkan semua orang pergi, termasuk Nancy. Apa kamu tidak menyukaiku? Aku akan tinggal menemanimu, ya? Tidak. Aku tidak setuju. Kamu sejak awal terseret ke sini, semua karena aku. Patuhlah. Shen Yanyan, apa kamu sedang bercanda? Daripada melihatmu tiada, aku lebih ingin wanita buruk rupa ini lenyap. Kenapa kamu sangat ingin dia tiada? Bukankah lebih baik jika aku menemanimu? Tidak mau. Tidak mau. Karena kamu tidak memilihku. Kalau begitu, mari kita tiada bersama. Baguslah, jika bisa bersamanya di akhir hayat, aku sudah puas. Apa yang terjadi? Kenapa tidak terjadi ledakan? Kenapa? Ayo meledak, meledaklah, ayo meledak sekarang juga. Tidak meledak? Nancy, buka matamu. Apa kita sudah sampai di alam baka? Dasar bodoh, bomnya tidak meledak. Kita selamat. Karena bomnya tidak berguna, maka aku sendiri yang akan menghabisimu. Hati-hati. Kalau begitu, biar aku sendiri yang menghabisimu. Hati-hati. Yanyan. Cepat, seseorang tolong. Kau sendiri yang menerjang ke arahku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku. Beraninya kalian. Aku adalah putri dari keluarga Zhou yang terhormat. Percaya atau tidak, ayahku akan menghabisi kalian. Menghabisi orang sesuka hati? Keluarga Zhou kalian benar-benar tidak menganggap hukum itu ada? Zhou Xinran, kau melakukan penculikan dan tindakan kriminal, kau akan segera masuk penjara. Keluarga Zhou punya kekuasaan di mana-mana. Ingin menangkapku? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Benarkah? Biar ku beritahu, tangan orang-orang keluarga Zhou kalian tidak ada satupun yang bersih
semuanya akan menjadi tahanan. Omong kosong. Di bawah keluarga Zhou, kalian semua hanyalah semut. Dalam waktu 1 menit, keluarga Zhou akan hancur berkeping-keping. Shinran, telah terjadi sesuatu pada keluargamu. Paman Wang, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Keluarga Zhou sudah bangkrut. Ayahmu dan kami semua sudah ditangkap. Paman Wang. Kak Yanyan, aku salah. Lepaskan keluarga Zhou, kumohon. Tolong lepaskan keluarga Zhou. Zhou Shinran, keluarga Zhou milikmu telah banyak berbuat jahat, menghabisi orang dan mencuci uang, telah lama melanggar kepentingan negara dan rakyat, seharusnya sudah sejak lama diberantas oleh negara. Aku hanya memberikan sedikit petunjuk saja. Zhou Shinran, kau mendapatkan balasan yang setimpal. Presiden Shen, kami menemukan seorang yang mencurigakan di luar. Orang-orang keluarga Zhou sudah datang. Kalian semua akan habis. Bawa dia masuk. Lepaskan aku. Aku beritahu kalian, aku ini anak buah Nona Zhou. Aku akan meminta Nona Zhou mengirim orang untuk menghajarmu sampai tak berdaya. Bahkan Nona Zhou milikmu itu saja sedang dalam kesulitan, masih berani bertingkah sombong di sini. Kenapa kamu ada di sini? Pesuruh Zhou Shinran, bagus sekali. Kirim mereka semua ke penjara. Penjara? Masuk penjara? Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak ada hubungan dengannya. Aku hanya ingin mencari sedikit uang. Tidak apa-apa. Nancy, tolong pertimbangkanlah hubungan kita dahulu. Selama bertahun-tahun ini, demi perasaan kita sebagai suami istri, tolonglah mohon pada suamimu. Lepaskan aku. Tolong jangan biarkan aku di penjara. Wang Qiang, perasaan kita sebagai suami istri sudah sirna sejak setiap pukulan yang kamu layangkan padaku. Semuanya sudah berakhir. Jika berbuat salah, kamu harus menerima hukumannya. Dasar wanita kejam. Tegas sekali kamu. Aku hanya mencari sedikit uang, dan kamu membiarkanku mendekam di penjara? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Wajahmu itu jelek, pantas saja dihajar. Begitukah? Kuasa kamulah yang pantas dihajar. Beri dia pelajaran sekarang juga, biar dia tahu rasa dan tidak berani lagi memukul wanita. Berhenti menghajarku. Aku janji tidak akan memukul wanita lagi. Habis. Semuanya sudah habis. Hancur. Semuanya hancur. Kalian semua harus tiada. Kalian semua harus ikut hancur bersama keluarga Zhou dan musnah selamanya. Pergi keluar dan lihatlah. Presiden Shen, di luar itu kembang api. Tidak ada hal berbahaya. Kembang api. Bagaimana mungkin kembang api? Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Di mana barang berbahaya yang aku suruh pasang? Mana mungkin aku bisa mendapatkan barang seperti itu? Aku, paling banter, hanya bisa membeli kembang api. Aku sudah memberimu 3 juta dolar. 3 juta dolar. 3 juta dolar. Dia bisa menghabiskan semuanya dalam 1 malam. Kamu? Aku akan menghabisimu. Akan kuhabisi kamu. Pisahkan mereka. Bawa mereka ke kantor polisi, bersama dengan bukti kejahatannya. Sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Ayo, kita keluar melihat kembang api. Indah sekali. Kepalaku sangat pusing. Shen Yanyan, bangunlah. Jangan tidur. Shen Yanyan, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Jangan tidur, Shen Yanyan. Shen Yanyan.
Bibi. Dasar kamu wanita pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Yan Yan mengalami kecelakaan? Maafkan saya. Ada $1 juta di dalam kartu ini. Ambil uangnya, dan pergi. Mulai sekarang, kamu tidak boleh muncul di hadapan Yan Yan. Saya tidak butuh uang Anda. Kenapa? Masih ingin terus menempel pada putraku? Kenapa tidak bercermin saja dan lihat seperti apa rupa dirimu? Tadinya aku mengira, kamu adalah semacam wanita penggoda. Tidak disangka, ternyata hanya seorang wanita buruk rupa. Saya akan pergi sendiri. Tapi tolong beri saya sedikit waktu. Saya ingin berpamitan dengan Yan Yan. Baiklah, aku beri kamu kesempatan ini. Tapi kalau Yan Yan bertanya nanti, katakan kalau kamu sendiri yang mau pergi. Jika bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak dalam pernikahan yang gagal. Selama bertahun-tahun ini, kamulah satu-satunya orang yang menunjukkan kebaikan padaku. Kamu juga yang membuatku sadar bahwa aku pun bisa menjadi sangat cantik. Selamat tinggal, Shen Yan Yan. Berhenti. Tanpa izin dariku, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Bibi, apa maksud Anda dengan semua ini? Maksudnya adalah kamu tidak boleh pergi. Aku masih menunggu untuk menukar nyawamu demi menyelamatkan Yan Yan. Apa yang terjadi dengan Yan Yan? Bukankah dia sudah melewati masa kritis? Dokter sudah memberitahuku. Jantung Yan Yan sedang bermasalah. Jantungmu ternyata sangat cocok dengannya. Jantungku cocok dengan jantungnya? Selama Yan Yan dalam masa pengobatan, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Shen Yan Yan sedang sakit, dia butuh donor organ, dan kamu adalah orang yang dia pilih. Ternyata apa yang dikatakan Zhou Xinran semuanya benar. Shen Yan Yan menikahiku hanya demi mengambil organku. Dulu aku sempat mengira Yan Yan telah kehilangan akal sehatnya, karena bisa menyukai wanita buruk rupa yang sudah pernah menikah sepertimu. Ternyata dia memang sudah punya rencana. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah orang terkaya di Jiangcheng, Shen Yan Yan. Nona yang cantik. Apakah Anda tertarik untuk menikah dengan saya? Ternyata begini rupanya. Aku mengira dia mencintaiku. Ternyata dia hanyalah penjahat yang ingin menghabisiku. Aku tidak akan setuju. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawaku sendiri. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kurung dia. Lepaskan aku. Biarkan aku keluar. Keluarkan aku dari sini. Sebaiknya kamu diam saja di sini. Untuk urusan makan dan pakaian, aku tidak akan membiarkanmu kekurangan. Jika waktunya sudah tiba, aku sendiri yang akan melepaskanmu. Awasi dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Siap. Lepaskan aku. Sudah kubilang, aku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Lagi pula saat ini kamu tidak punya jalan lain lagi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baik. Mari kita daftarkan pernikahan kita.
Nancy, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Sangat indah. Shen Yannian. Dasar penipu. Kamu sudah membohongiku. Seumur hidupku ini, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Jangan. Jangan. Dibohongi olehmu adalah kesalahanku karena telah salah menilaimu. Aku pantas mendapatkannya. Tapi jangan harap kamu bisa hidup tenang. Di kehidupan mendatang, aku pasti akan datang untuk membuat perhitungan denganmu. Jangan. Jangan. Jangan, Nancy. Jangan. Jangan. Nancy. Putraku. Putraku, Nancy. Di mana Nancy? dia ada di rumah. Baik-baik saja. Setelah kesehatanmu pulih, kamu bisa menemuinya. Sesuatu mungkin terjadi pada Nancy. Aku mau pulang. Aku ingin menemuinya. Mau bertemu apa lagi? Dia baik-baik saja. Dia ada di rumah? Baik-baik saja. Kamu menikahi Nancy, bukankah hanya karena jantung kalian cocok? Bukankah hanya untuk organ tubuhnya? Kenapa sangat peduli dia masih ada atau tidak? Ibu. Ibu bicara omong kosong apa? Apa ibu bilang padanya? Bahwa aku bersamanya hanya demi organ tubuhnya? Tidak peduli apakah kamu punya pikiran itu, keberadaannya hanyalah untuk menyelamatkanmu. Gawat. Dia akan melakukan hal bodoh. Aku harus menemuinya. Aku harus menemuinya. Yannian, Yannian. Yannian, Yannian, ibu akan panggil dokter. Aku ingin bertemu Nancy. Jika tidak bertemu dengannya, aku tidak akan mau diobati lagi. Baik, baik, baik. Ibu akan menyuruh pelayan mengecek keadaannya dulu. Bagaimana? Yannian, dokter. Dokter, Baik, Nyonya Tua. Saya segera pergi. Gawat, Nyonya telah tiada. Nyonya tua. aku memberi kalian makan. Apa kerja kalian? Bahkan satu orang saja tidak bisa kalian jaga. Aku beritahu kamu, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Bukankah seharusnya aku sudah tiada? Ingin tiada. Tidak semudah itu. Putraku sudah banyak membantumu, bahkan menyelamatkan nyawamu. Apa salahnya jika kamu membalas budinya dengan nyawamu? Benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika sejak awal aku tahu akan berakhir seperti ini, aku lebih baik tidak pernah bertemu dengannya. Kamu, Kalau berani, habisi saja aku. Pasien sudah mengandung, namun karena kehilangan banyak darah, ada tanda-tanda kehilangan anak. Perlu perawatan yang baik. mengandung? Benar, sudah mengandung selama 4 minggu. Dokter, ikut saya keluar sebentar. Baik.
Dokter, dia sedang mengandung, apakah masih bisa melakukan transplantasi jantung? Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan Yan? Sesuai peraturan, menikah lebih dari 3 tahun, atau yang sudah memiliki keturunan sebagai suami istri, baru bisa mendonorkan organ untuk transplantasi donor hidup. Berdasarkan kondisi fisik Presiden Shen saat ini, dia tidak akan bertahan selama 3 tahun. Artinya, jika Nancy melahirkan anak tersebut, bisa mempercepat proses pendonoran? Benar. Tidak. Anak ini tidak boleh lahir. Jika dia lahir, aku akan tiada lebih cepat. Bagaimana caranya membuang bayi ini? Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Hentikan, kemari kalian. Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku tidak akan melahirkan anak ini. Itu bukan keputusanmu. Bawa dia kembali ke villa, dan awasi dia baik-baik. Baik. Cepat jalan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nyonya? Jangan panggil aku Nyonya terus. Kenapa kamu selalu mengikutiku? Nyonya-nyonya menyuruhku untuk selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Benar-benar mengganggu. Presiden Shen, Nyonya Anda sedang hamil. Dia hamil? Bagus sekali. Aku akan menjadi seorang ayah. Dikurung ibumu lagi, karena Nyonya Anda tidak ingin melahirkannya. Tidak apa-apa juga. Dengan kondisiku saat ini, aku tidak akan bertahan sampai 3 tahun. Ini urusanmu sendiri. Buatlah keputusanmu sendiri. Aku tidak bisa bicara banyak. Terima kasih. Bayinya perempuan, ibu dan bayinya selamat. Sini, biar ku peluk cucu perempuanku tersayang. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, Nyonya baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana situasinya? Kita bisa mulai mempersiapkan operasi itu. Nona, biar saya saja. Anda harus menjalani operasi besok. Sebaiknya istirahatlah lebih awal. Operasi? Besok? Benar, Nyonya. Aku sudah membesarkan anak-anaknya, tapi pada akhirnya, dia tetap tidak mau melepaskanku. Jika memang begitu, aku juga tidak akan membiarkannya mendapatkan keinginannya. Beritahu Shen Yanian, ingin menukar nyawaku dengan nyawanya, itu tidak mungkin. Bahkan jika aku tiada, aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Mana mungkin? Bagaimana mungkin Presiden Shen menginginkan nyawa Anda? Dia bahkan sudah membuat surat wasiat. Seluruh harta miliknya sebelum dia tiada akan diberikan kepada Anda dan Nona kecil. Surat wasiat? Surat wasiat apa? Surat wasiat milik Presiden Shen. Saya menemukannya saat sedang membersihkan ruangan. Saya akan ambilkan untuk Anda lihat. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah? Selama ini aku sudah salah paham padanya? Gawat, Nyonya. Tuan muda dalam kondisi kritis. Apa? Nyonya tua, Nyonya sudah datang. Nancy, akhirnya kamu datang juga. Nancy, aku mohon selamatkan Yanian. Perselisihan di masa lalu, semuanya adalah kesalahanku. Ini tidak ada hubungannya dengan Yanian. Yanian sangat mencintaimu, bukan karena menginginkan organ tubuhmu. Demi anak-anak, tolong selamatkan dia. Anak-anak tidak boleh kehilangan ayahnya. Lalu apa anak-anak boleh kehilangan ibunya? Aku tidak bermaksud begitu. Dalam transplantasi organ, kamu belum tentu akan segera tiada. Jika kalian berdua bisa keluar dengan selamat,
Aku bersedia memberikan seluruh hartaku, semuanya kepadamu. Aku tidak akan pernah lagi menghalangi kalian untuk bersama. Aku tidak butuh uangmu. Dia adalah suamiku. Aku akan berusaha semampuku untuk menyelamatkannya. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Karena aku masih hidup, maka Yanian pasti masih hidup. Yan, aku dan dia tidak berada di ruang rawat yang sama? Nyonya, saya membawakan sedikit sup ayam untuk Anda. Di mana Yanian? Dia ada di ruang rawat mana? Tuan Presdir sedang beristirahat di ruang rawat lain. Saat dia sudah merasa lebih baik, saya akan mengantar Anda untuk menemuinya. Ada yang tidak beres. Kenapa hatiku terasa sangat gelisah? Yanian. Anakku. Nian, bersembunyilah dengan baik. Ibu akan menghitung sampai 100, lalu datang mencarimu. Shen Yanian tahu apa kalian sedang bercanda dengannya. Segera hentikanlah. Dia akan marah nanti. Istri Xiao, Presiden Shen sudah tiada. Tidak mungkin. Dia pasti sedang bersembunyi. Aku harus menemukannya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan halangi aku. Aku harus menemukannya. Shen Yanian. Shen Yanian. Kamu di mana? Shen Yanian, bicaralah. Nian, bersembunyilah yang aman. Ibu akan menghitung sampai 100, baru kemudian mencarimu. CEO sudah tiada, Nyonya tua tidak kuat menerima kenyataan ini, dan menjadi gila. Ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan CEO untuk Anda. Istriku Nancy yang paling aku cintai. Saat kamu membaca surat ini, aku mungkin sudah tiada. Aku tidak pernah melupakan janji kita. Sayangnya, saat aku kembali ke negara ini untuk mencarimu, kamu sudah menikah. Memang sudah takdir, saat aku pergi ke rumah sakit untuk periksa, aku tidak sengaja menemukan catatan medismu. Mungkin kamu sendiri tidak tahu, jantungmu sedang bermasalah dan memerlukan transplantasi jantung. Ternyata aku sangat cocok untuk mendonorkannya padamu. Sebenarnya aku menderita penyakit parah dan hidupku tidak akan lama lagi. Memberikan jantungku untukmu adalah pilihan yang sangat tepat. Sayangnya, transplantasi donor hidup hanya bisa dilakukan oleh keluarga inti atau pasangan yang sah. Maka setelah tahu kamu akan bercerai, aku segera datang mencarimu. Jika aku tahu kamu hidup begitu menderita, aku pasti akan lebih awal muncul di sisimu untuk melindungimu dan mencintaimu. Tadinya aku sempat khawatir, apakah aku bisa bertahan selama 3 tahun? Untunglah kelahiran putri kita membantuku untuk secepatnya memberikan jantung ini padamu. Penyesalan terbesarku adalah di sisa hidupku, tidak bisa mendampingi kalian berdua. Aku bukan ayah yang baik, bukan suami yang baik pula, tapi kamu pasti akan menjadi ibu yang hebat. Jangan pedulikan apa kata orang yang menghujatmu. Karena kamulah Nancy yang tercantik dan terbaik bagiku. Nancy, meski kata-kata ini tak cukup, kita harus berpisah sekarang. Janganlah bersedih untukku, karena aku akan selamanya hidup di hatimu. Suamimu yang sangat mencintaimu. Shen Yanian.
Ibu, ini untukmu. Terima kasih, Nian-Nian. Nian-Nian, apakah hari ini di sekolah kamu mendengarkan kata-kata gurumu? Iya. Anak pintar. Sekarang ibu akan membawamu ke rumah sakit untuk menjenguk nenek. Baik. Ayo kita pergi.